Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nyariosna nganggo bahasa Indonesia nya. Di tempat Isulangu bahaya. Yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, guru-guru kita, dan juga kesepuhan, tokoh masyarakat, dan juga para pemuda, ibu-ibu, adik-adik semua, dan juga bagi khusus di sini ada sahabat saya, Kang Beki. Alhamdulillah beliau sudah menyediakan waktunya untuk bisa sama-sama mendoakan almarhum Bapak Haji Ahmad Suganda. Kemudian juga yang saya hormati seluruh hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu bapak sekalian. Bapak dan juga ibu, kembali kita memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan bersilaturahmi, kenikmatan sehat walafiat, dan juga kenikmatan bisa memberikan sebuah doa untuk semua almarhum almarhumah keluarga-keluarga kita. Dan alhamdulillah hari ini juga mendoakan almarhum Bapak Haji Ahmad Suganda. Saya tidak bisa membalas dengan apapun juga, nanti tidak bisa membalas dengan apapun juga, dengan berbentuk apapun juga, hanya mendoakan kembali Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua yang sudah mendoakan, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam, semoga selalu tercurah limpah pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita semua beri kita hingga zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini ada rekan-rekan dari media, atur nuhun, dan juga bapak dan juga ibu. Pertama, saya mengaturkan atur nuhun sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga masyarakat, khususnya yang kita berkumpul di sini, para jamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan juga, keberkahan. Dan juga saya berterima kasih khususnya ke Kang Beki, karena saya hari ini malam ini punya satu keharuan gitu ya. Kemudian juga saya malam ini diberikan ilmu oleh beliau. Jadi ternyata ya punten-punten saya sampaikan ya, ternyata orang yang tadinya selalu mengkritik, orang yang selalu memberikan tekanan, orang yang selalu menjadikan pemikiran buat orang tua saya dulu, ternyata malah memberikan atau juga menghadiahi orang tua saya dengan doa. Ya, saya tidak perlu sampaikan kalau yang lain yang tadinya hidup bareng sama bapak saya, orang tua saya tiba-tiba jadi lupa, tak perlu saya sampaikan. Tapi sudah disampaikan. Oh Pak Kuwu, punten saya belum. Nah, kalau yang jelek-jeleknya nggak perlu kita sampaikan, apalagi akan menghilangkan rasa kebaikan dari jamaah kita. Jadi situasi yang ada sekarang. Kemudian juga ilmu ini berarti menjadikan saya juga belajar bahwa ternyata orang itu tidak harus dilihat dari luarnya saja. Ternyata orang tua saya juga telah memberikan pemahaman kepada seluruh warga masyarakat bahwa tidak semua orang harus kita jadikan musuh, tidak semua orang harus kita jadikan lawan. Justru sebagaimana sebisa mungkin harus kita rangkul, sebisa mungkin harus dijadikan sahabat, sebisa mungkin harus bisa bersama-sama dalam memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan saya sudah berjanji pada diri saya sendiri di dalam hati, barang siapa, dan ini juga sebetulnya dianjurkan oleh Rasulullah, barang siapa orang yang menghargai orang tua saya dan juga mendoakan orang tua saya akan anggap sebagai saudara saya sendiri. Dan ini perlu saya sampaikan karena saya sangat-sangat terharu dan juga berterima kasih sudah ada di tempat ini, diundang ke tempat ini, majelis yang berbahagia ini, yang luar biasa ini, sehingga dapat memberikan sebuah motivasi untuk saya pribadi.
Karena Bapak dan juga Ibu sekalian, saya hormati, menjadi anak seorang Aan Suganda itu tidak mudah. Menjadi putra dari Bapak Haji Aan Suganda itu tidak mudah. Banyak kritik, banyak banyak diomelin, banyak ditegur dan lain sebagainya. Padahal dulu waktu saya kecil, Bapak dan juga Ibu sedikit cerita, Bapak saya itu kalau ke Reki nyuruh sekolah ya, so kuliah S1, RSI, masuk S2. Kalau ke anaknya enggak. Kalau ke anaknya itu tidak pernah nanya, dok, beres ya, dok, nilainya sabaraha, jangan pernah ditanya sekali. Karena Bapak itu gemarnya itu senangnya itu muji anak orang lain. Gitu. Jadi kalau anak sendiri itu kita tuh merasa tertekan malah. Kok begini caranya gitu kan? Pada waktu itu saya berpikir kok kira-kira amat Bapak pemimpinnya gitu. Jadi mau dipuji nanti mana batur atau gimana kan gitu. Tuh tinggali saya tambah hebat bisa kira tuh tinggali saya tambah hebat bisa gitu kira segala macam. Nah itu ternyata menjadi motivasi diri saya Pak. Tinggalkan kemana-mana. Sebelum Bapak saya muji, mau eureun saya usahanya. Gitu. Jadi setiap hari saya itu memacu diri saya, mengaktualisasi diri saya, menjadikan diri saya lebih pintar dari sebelumnya. Tujuannya cuma satu Pak. Kayak dipuji, pukul Bapak. Kayak dipuji, pintar gini nyanyi gitu. Seperang kuningan mah, gitu ya. Bisa gini. Cuma itu Pak tujuannya. Saya dulu diberi pemahaman oleh Bapak saya. Mencari bahasa namanya Bu, anak bungsu pasti di paling didikannya Bu kalau tidak Bu. Tapi tidak terjadi sama saya. Tidak terjadi sama saya. Ini perlu juga saya sampaikan karena saya sering dibilang katanya ini mah politisi kapitan katanya itu. Karena dia mah bisa kira kayak beda ayah bapaknya dan gitu. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bapak saya itu tidak pernah mendidik anaknya, Pak minta ini golosor, Pak minta ini golosor, kan pernah sekali-kali lagi Pak. Kalau saya meminta, Pak, minta ini Pak, sok usaha dulu, lulus dulu sekolahnya, dapat nilai yang bagus, baru nanti dikasih. Jadi kita itu harus bekerja dulu, kita harus bisa membuktikan dulu, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada beliau, sehingga beliau mampu dan mau memberikan apa yang kita mau. Sama seperti waktu saya datang ke Kuningan. Sebelum saya datang ke Kuningan, saya tidak merencanakan orang tua saya, ibu saya meninggal Pak. Saya nggak mau orang tua saya meninggal. Saya lebih memilih orang tua saya masih hidup. Saya nggak usah jadi apa-apa gitu. Nah tapi pada waktu itu ibu saya meninggal dunia. Dan waktu itu bapak saya juga tidak pernah memberikan dorongan kepada saya pribadi untuk menjadi seorang bupati atau juga wakil bupati. Justru beliau itu bilang itu adalah pikiran politik lah, nyangan duitnya kalau Pak. Tapi karena dalam diri saya itu hobi Pak, hobi ngurus orang, hobi ngebantu orang gimana. Jadi kita itu senang ngobrol sama masyarakat. Jadi ini juga hasil dari baheulana bangor teh kieu Pak. Jadi lamun baheulana jadi budak bangor mah seueur geuning babaturanna teh kitu. Nongkrong di situ, nongkrong di dia gitu. Jadi senang sayanya. Nah, ini menjadi sebuah semangat untuk saya untuk bisa meneruskan ceritanya itulah kira-kira. Minta izin ke orang tua karena orang tua mempunyai ya keikhlasan apa saya boleh maju atau tidak. Nah pada waktu itu ini cerita sedikit nggak apa-apa ya Pak. Nah pada waktu itu saya bilang Pak minta izin mau menggantikan ibu, saya begitu.
Nah itu jadi pikiran dan ibu kuburan lagi garing saya gitu. Terus pikiran itu. Ya sudah, saya tidak membahas itu lagi. Begitu ada seleksi, ada pencalonan, ada penyeleksian, saya ikutlah tiba-tiba gitu, karena mendampingkan posisi ibu, mendampingi Pak Aceh. Nah ternyata saya ikut prosesnya. Bapak saya nggak tahu Pak. Jadi bukan didorong-dorong bapak, ayo ganti, bukan begitu. Saya jalan sendiri. Nah begitu masuk ke dalam, tinggal 2 lagi calonnya. Pada waktu itu saya dengan Pak Dede Sembada. Bapak saya ngomong, ini ayat pencalonan Dede Sembada itu naon cenah. Ya tinggal 2 Pak seleksinya. Deh rek naon cenah dengan saya 1,5 tahun cenah jadi wakil bupati kena naonan cenah gitu. Udahlah sekarang mah Pak Bapak kasih saja izinnya, restui anaknya, insya Allah nanti biar saya sendiri yang jalan. Pada waktu itu alhamdulillah Pak Dede Sembada yang terpilih mendampingi Pak Aceh. Di situ bapak saya marahnya luar biasa. Bapak dia naon gitu kan. Kita teh sudah sedih ditinggal ibu gitu kan. Ayeuna kudu ditolak ku partai, padahal niatan kita untuk bisa membantu kan. Kurang sakit apalagi kan? Kamu tuh jadi anak jangan suka bikin sakit orang tua aja kan? Wah itu langsung. Sekali lagi saya bilang, saya mau ngeun nih. Maklum tadinya atlet kan. Kalau atlet itu biasanya bersaing terus pekerjaannya. Nah, dia Pak sedang itu. Udah bapak mah tenang aja, gak usah sel-sel. Mau penting mah bapak mah Widian abdi penetras gitu kan. Begitu Dede Sembada terpilih, alhamdulillah. Karena kalau mungkin saya yang terpilih, saya kan 1,5 tahun ngejabatnya. Alhamdulillah Dede Sembada yang terpilih, saya menjadi 5 tahun gitu. Jadi itu merupakan hikmah gitu ya. Nah, begitu masuk ke reguler, saya menyampaikan juga, Pak, izin saya juga mau ini. Wah, dia budak kunaon maksa-maksa teuing kan gitu. Emang kamu punya apa? Gitu. Mau maju pilkada segala macam. Nggak punya apa-apa. Saya cuma pengen punya restu dari Bapak. Karena mau bagaimanapun juga restu orang tua buat saya adalah suatu hal yang wajib hukumnya buat seorang anak mendapatkan restu dari orang tua. Itu selalu saya pegang. Dan saya jalan kemana-mana segala macam, saya berngiang-ngiang sama omongan ibu saya. Mau sehebat apapun doa, mau seburuk apapun doa kamu, tapi doa sendiri itu adalah doa yang paling akan didengar oleh Allah. Jadi saya mendapatkan restu dulu, dan begitu saya ikhtiar dengan doa. Begitu masuk ke pemilihan, benar ya, tanya kalau itu pemilihan ya, Papa mau bantuan, karena ini pilihan kamu. Silahkan kamu jalani, silahkan kamu hadapi, apapun resikonya harus kamu tanggung sendiri. Nah, tapi di luar karena gosipnya, itu mah didorong-dorong ke bapak anak. Kalau mau jadi kayak rumah bapak anak itu mah pasti gitu. Yang saya dengar itu, wah iya mah dinasti, iya mah dinasti. Padahal mas saya ini sebenarnya dalam hati Pak hayam gitu Pak. Hayam gitu dorong ke bapak sorangan gitu, diantar-antar ke mana-mana, diantar-antar ke tokoh-tokoh masyarakat. Oh tuh ini tuh dah ya tokoh tah bapak dulu kesana gini sok kali orang tadi itu hayam saya tebak benar supaya mempermudah jalan saya gitu. Tapi alhamdulillah itu tidak dilakukan sama bapak saya. Sok berembang sorangan. Jadi ini juga kesempatan yang baik untuk saya sampaikan bahwa ternyata tidak semudah itu jadi anaknya Pak Amin juga ada. Mungkin anggapan orang itu, nah kita mah bisa gampang dapat apapun juga, namanya anak bupati ya Pak. Anak bupati gaya, mending jadi anak bupati Pak daripada jadi wakil bupati. Harus ada satu.
Jadi anak bupati mau bisa gaya Pak, gitu. Dan ini juga, perlu saya sampaikan. Jadi ternyata dulu dilihat dari pembelajaran, saya dulu melihat di kota kabupaten lain Pak. Jadi anak bupati teh bisa ngatur proyek, ngatur proyek segala macam. Anak bupati ngatur. Kepala dinas sahan untuk sieun dipanggil ke anak bupati, sieun pasti. Kurang gitu. Ya itu orang ya pasti. Tapi alhamdulillah, can pernah sampai saya pun. Saya pernah menikmati dana APBD Kabupaten Kuningan waktu sebagai anak bupati. Can pernah sampai saya. Padahal usaha saya dulu adalah konstruksi. Dan bapak saya mendatangkan begitu banyak uang di Kabupaten Kuningan untuk program infrastruktur. Nah, itu jadi kurang dari bagi. Terus neangan duit mah di Bogor we cenah ieu. Ulah datang ka Kuningan, lamun nyaah ka kolot. Cenah edo nyaah kan ka kolot ka papa ya, geus neangan duitna di Bogor. Ulah ngari di dieu, picilakan. Lah. Jadi ini satu bukti lagi bahwa tidak mudah jadi anak Bapak Haji Ami Suganda. Sampai di Bogor, Pak, ceritanya nggak sampai situ. Di Kuningan aja, jadi kasihan. Di Bogor nanti dianggap, wah anak bupati, udah pasti loba duit. Serba salah Pak. Orang gawe namun itu saya begini, kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah Bapak dan juga Ibu, ini saya jadikan bentuk pembelajaran dan ilmu yang pengalaman yang luar biasa. Kalau saya dibawa kemana-mana sama orang tua saya, diintil-intil, saya dari Butajiena, diantar-antar, mungkin sekarang saya tidak akan bisa berdiri senyum kepada Bapak dan juga Ibu semua. Mungkin yang saya lakukan sekarang mengurung diri di kamar, meratapi nasib, gitu. Kurang terjadi naon, gitu. Orang tua sudah nggak ada, kita mau jadi apa? Gitu, karena ya itu tadi tingkat kemandirian anak-anaknya Bapak itu betul-betul diuji secara keluar dari sendiri. Jadi saya kadang suka menyampaikan ke Bapak, ini perasaan jika diri Bapak kan gitu. Tapi ternyata perasaan sayangnya beliau itu baru terasa sekarang. Perasaan sayang beliau itu baru terasa sekarang. Namun saya sudah sampaikan waktu itu, kalau bapak saya yang telepon, artinya saya lagi carikan. Namun saya telepon, kita hubungan anak ke bapak. Namun saya telepon, Pak, Emak, gimana sehat? Ya, sekarang lagi apa? Ya, kemudian anak ke bapak itu. Tapi namun bapak saya telepon, eta kurang jalan gitu. Jadi gitu, jadi tiba badan jumbo teh, dia segala macam protes. Pak nggak satu Pak, jadi saya kayak gitu, nggak pensiun, nggak tuh kudu mikiran gitu. Saya pengen nyampe diri, tapi ya susah, gitunya. Beliau itu selalu peduli kepada lingkungannya. Baru lama tadi itu, kita coba minta itu. Sampai saat ini Bapak dan juga Ibu saking tiba-tibanya minta ke kepala dinas, para ngintil-ngintil, sampai sekarang kalau meminta bantu ke kepala dinas ngeratin. Bener saya jujur. Jadi kalau meminta bantuan ke kepala dinas, malu lah, nanti aja kalau punya uang ngebantunya. Jadi membuat lah, nabung lah, baru kita bantu. Dan ini juga nggak tahu baik atau enggak, saya juga perasaan. Tapi menurut saya ini menghindari kita dari kasus-kasus masalah-masalah hukum Pak. Karena saat ini banyak juga yang menjabat juga terjerat permasalahan-permasalahan yang tidak kita harapkan. Jadi minimal ini menjadikan benteng buat diri saya. Gitu. Nah, itu sedikit cerita tentang bagaimana indahnya pendidikan yang ada di dalam keluarga saya, gitunya. Dan saya juga merasa se-Kabupaten Kuningan pun pasti diperlakukan sama oleh beliau. Beliau nggak pernah melihat si saha, anak saha, nggak pernah melihat begitu. Sampai-sampai Pak, ini sedikit cerita. Waktu saya menyampaikan Pak, si Eta mah ayeuna sudah tidak ada lagi bahasa orang Bapak, orang Ieu, nggak ada sekarang Pak. Oh,
Gak boleh teman, jangan mau kurang teman lagi. Selalu gitu. Pak, ini teh orang udah begini. Oh, kamu jangan begitu. Gak boleh kamu kayak gitu. Menganggap orang kayak gitu belum tentu begitu. Walaupun pada waktu 1 tahun berikutnya dia menyampaikan dulunya dosen tapi gini gitu. Tapi dia harus merasakan sendiri. Pada saat kita melapor ke beliau, ya nggak mau dia dengar. Nanti dulu harus dirasain dulu sama saya, baru nanti saya akan ngomong. Nah, gitu. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itu yang benar-benar sulit untuk kita lakukan, apalagi khususnya kita anak-anak muda ini diharapkan menjadi generasi-generasi selanjutnya untuk bisa membangun Kabupaten Kuningan. Dan ini yang perlu kita ambil sama-sama ilmunya. Dan saya rasa kalau cerita Bapak mau buku mau cukup lah gitu ya. Jadi ini juga rasa cintanya beliau ke Kuningan itu setiap lebaran harus pulang. Dulu waktu jadi pengusaha setiap lebaran harus pulang. Sampai ibu saya pernah bilang, Pak, ayah mungkin ngerasain lebaran di Bogor, tidak bisa pulang. Itu rasa cintanya beliau ke Kabupaten Kuningan, ke tanah kelahirannya. Jadi itulah yang beliau tularkan kepada masyarakat. Kita harus bangga jadi orang Kuningan. Kita harus bangga jadi orang Kuningan. Kalau ditanya sama orang, jangan bilang saya orang Cirebon. Sekarang mau bilang orang Kuningan, supaya kita bisa mempunyai rasa berbanggaan menjadi warga Kabupaten Kuningan. Dan insya Allah Bapak dan juga Ibu, kita juga sedikit banyaknya itu tadi muntah mana-mana teh. Namun saya nanti benar mulanya Pak, sok dibanding-bandingkan gitu. Itu yang saya benar-benar menjadi beban pribadi. Jadi kenapa kita harus menjadi orang yang jauh lebih baik terus-terusan karena itu. Sehingga bapak anak itu macamnya. Nah, ini mati siga ibu nah, mati siga bapak anak. Kalimat itu jangan sampai pernah kita dengar. Usahanya adalah untuk bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi. Dan ini juga perlu bantuan dari semua warga masyarakat. Kalau memang ada yang tidak atau belum dilaksanakan, harap diingatkan, harap diberikan jadi sentuh ataupun juga apapun namanya. Karena pasti tadi Kang Beki bilang manusia itu pasti banyak kekurangan, oleh karena itu butuh masukan dari semua pihak, khususnya orang-orang yang memang sama-sama ingin menjadikan Kabupaten Kuningan ini jauh lebih baik. Nah, marilah sama-sama saya mohon doanya juga kepada Bapak dan juga Ibu, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita bermanfaat untuk membangun Kabupaten Kuningan. Karena masih banyak pekerjaan yang ditinggalkan oleh beliau yang belum kita selesaikan, dan ini juga perlu dorongan dan juga support dari masyarakat. Karena apabila pemerintahnya saja, saya rasa tidak akan bisa menyentuh kepada semua lapisan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Tuhan, para kiai, untuk kiai. Insya Allah ya, kita semua menjadikan ini sebagai pengikat tali silaturahmi atau manjang silaturahmi yang tadinya dilakukan oleh orang tua saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan silaturahmi untuk bisa yang menjaga amanah dari beliau juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.